A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini ada satu kisah dari Habaib yang sangat-sangat menggelitik ya. Bukan cuma menggelitik, ini geli saya mendengarnya. Di mana ada kisah Habaib bisa menurunkan susu. Menurunkan susu dari langit ya teman-teman. Dan sampai sekarang katanya susu itu masih ada. Cuman nggak bisa diminum ya. Nggak bisa diminum. Karena apa? Susunya itu sudah kadaluarsa. Bisa diminumnya dulu cuma. Jadi sudah berumur ratusan tahun itu susu. Entah susu apa itu. Oke, mari kita reaction dulu seperti apa pernyataan dari Habib ini yang menjelaskan tentang karomah menurunkan susu. Di Aden tuh ada museum susu masih ada. Habib Bakar tuh waktu masuk Aden Habib Abu Bakar. Ada yang manggil Syekh, ada yang mengambil Habib. Syekh Habib Abu Bakar bin Salim. Jadi Abu Bakar bin Salim ini multi ya. Jadi karomahnya Abu Bakar bin Salim ini banyak membludak. Menurunkan rantai emas dari langit, menurunkan makanan dari langit. Ya belajar dari Nabi Isa gitu ya, menurunkan makanan dari langit. Terus yang berikutnya, membangkitkan orang mati pernah. Pokoknya semua kemampuan dari para nabi ada di Abu Bakar bin Salim. Jangan khawatir, mau request apa kalian kepada Abu Bakar bin Salim? Ada karomahnya. Ada di Abu Bakar bin Salim semua. Pokoknya kelebihan mukjizat yang tiada tara itu. Kadang saya juga lucu ya mendengar karomah-karomah Abu Bakar bin Salim ini. Dulu awal-awal ketika saya membahas Abu Bakar bin Salim, saya dihujat, saya diserang oleh banyak muhibbinnya. Sampai-sampai saya menghina wali Allah, menghina. Aduh, terus yang berikutnya sampai ditelepon saya dialog perkara Mi'raj 70 itu. Dan dialognya amburadul. Gak bisa membela dengan dalil, gak bisa membela dengan nas Al-Quran hadis. Malah dia membelanya dengan hadis palsu pula. Dan hadis palsunya berbicara tentang apa? Tentang sholat. As-sholatu mirajul mu'minin. Sedangkan dalil itu palsu teman-teman. Meskipun dianggap asli lah. Sholat tidak ada yang 70 kali sehari. Wong kewajiban saja hanya 5 kali dalam sehari. Ya 5 waktu saja. Artinya 5 kali mi'raj cuma. Kalau 5 kali itu dianggap mi'rajnya orang mukmin. Artinya bukan pernah mi'raj bertemu dengan Allah. Pernah mi'raj. Jangan bilang pernah kalau begitu. Bilang saja setiap hari mi'raj per 5 waktu. Boleh. Bukan dalam mi'raj fisiknya diangkat ke langit menemui Allah. Bukan. Jangan seperti itu berarti narasinya. Bilang mi'raj ketika sholat menghadap Allah begitu. Kita semua berarti yang mukmin-mukmin ini yang tekun di dalam sholatnya, menyembunyikan ibadahnya dari orang lain, dari riya, itu juga disebut mi'raj. Ya. Oke, lanjut. Abu Bakar bin Salim itu ketika masuk Aden ditantang. Kalau engkau benar orang soleh wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Widih, kalau kamu orang soleh wali Allah, turunin hujan susu dulu. Artinya apa teman-teman? Karomah itu bisa ditunjukkan seenak jidat. Mau karomah apa? Ayo tinggal request. Mau karomah apa? Mau orang mati dihidupkan? Request. Mau apa? Mau rantai emas turun dari langit? Ayo. Mari yang mau karomah silahkan minta. Jadi karomah versi Abu Bakar bin Salim bisa di request sesuai kemauan. Bisa di request sesuai hobi. Hobi apa? Hobi niup api. Adu api teman-teman. Adu dorong-dorongan api sampai tangan Abu Bakar bin Salim kebakar. Ada itu ceritanya. Terus dia memadamkan api neraka. Ada juga kisahnya. Pokoknya sesuai selera Anda, apapun karomahnya bisa dan ada. Terus di sini hujan susu. Nah, ini hujan susu ya. Kita percaya karomah atau tidak? Kita percaya karomah. Tetapi kalau pelakunya Abu Bakar bin Salim, saya tidak percaya sudah. Ya, gila-gilaan pokoknya cerita itu. Kok bisa setega itu ya menisbahkan ke Allah gitu. Padahal kalau kita mau benar-benar mengutip, orang yang benar-benar karomah itu tidak mau menunjukkan karomahnya. Takut muncul riya dalam hatinya. Bahkan Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad itu punya mukjizat tuh, bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi ketika anaknya yang bernama Ibrahim, ya, dia terjatuh sakit, tidak bisa digunakan untuk menyembuhkan anaknya yang lagi sakit dan meninggal anaknya. Padahal Nabi Muhammad pernah memiliki mukjizat menyembuhkan orang sakit. Dan di sini teman-teman, kita harus membandingkan antara mukjizat dengan karomah ini. Rasulullah pernah mengobati orang yang sakit yang sekarat sembuh total, tetapi ketika anaknya sakit sampai wafat Rasulullah tidak bisa menyembuhkan itu. Itu tandanya apa? Mukjizat tidak bisa dilakukan oleh kemauan Rasulullah sendiri, tetapi harus melalui Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin menunjukkan nabinya bermukjizat, disitulah
Allah menunjukkannya. Tetapi ketika bukan waktunya menunjukkan mukjizat, tidak bisa. Ya mau istrinya sakit, mau pamannya sakit, mau Rasulullah yang sakit, tidak bisa. Apalagi ini, wali ini, Abu Bakar bin Salim. Sesuai request Anda. Apapun yang Anda mau, apapun yang Anda minta, request kita bisa. Apapun yang Anda minta, saya pasti bisa. Kalau Abu Bakar bin Salim, ya Allah, Mi'raj berkali-kali, 70 kali dalam sehari. Aduh, ya Allah. Lanjut dulu. Abu Bakar tuh terkenal di kota Aden. Dia waktu mau masuk Aden doa. Ya Oh, berarti ketika Al-Faqih Muqaddam ini mau masuk ke suatu kota itu, dia berdoa dulu kepada Allah karena diminta untuk menurunkan hujan susu. Akhirnya minta, langsung dikobul teman-teman, langsung dikobul. Kalah Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad pernah diberikan mukjizat bisa menyembuhkan orang sakit, tidak bisa Nabi Muhammad meskipun meminta kepada Allah untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Kalah telak Nabi Muhammad, pokoknya top ya. Junjungan Bani Ba'alawi memang top. langit turunin hujan susu. Anak Abdullah. Oh, minta ke langit. Saya kira minta ke Allah. Minta ke langit ternyata, wahai langit, turunkanlah susu, air susu. Minta ke langit, teman-teman. Ya, dan Rasulullah tidak pernah meminta-minta ke bumi, minta ke langit, minta ke pohon, minta ke air terjun, minta ke ini gitu, no. Yang Rasulullah lakukan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Kalau kepada semua ya boleh karena hablum minan nas, sosial. Boleh meminta orang untuk masuk Islam, meminta orang untuk bersyahadat, meminta sahabat untuk bersiap berjihad. Itu Rasulullah lakukan. Tetapi Rasulullah tidak pernah meminta-minta ke bumi, minta ke batu, minta ke langit, minta ke awan. No. Tiba-tiba Abu Bakar bin Salim meminta kepada langit untuk diturunkan hujan susu. Nggak perlu pakai banyak dalil untuk membantah statement ngawur atau gedabrus seperti ini, teman-teman. Tinggal kita mengaktifkan akal sehat kita, udah kelar. Tetapi kalau kita yang tidak mengaktifkan akal sehat, ya pasti percaya-percaya saja, karomah kuasa Allah. Sedangkan Nabi Ibrahim saja ketika dia mau menghidupkan burung yang sudah dicincang-cincang, tidak meminta kepada burungnya, tapi meminta kepada Allah. Dan itu diperintahkan juga oleh Allah untuk mencincang burung itu. Dan nanti dihidupkan kembali. Dengan izin Allah, hiduplah. Hidup. Enggak, kalau Abu Bakar bin Salim langsung minta ke langit, tapi langsung terwujud. Good. Langit turunin hujan susu. Anak Abdullah mau masuk Aden. Hebat. Anak Abdullah mau masuk. Karomanya hebat. Serah, ini nggak percaya di Aden ada museumnya. Ada susunya sekarang. Oke. Terserah ente mau percaya atau tidak. Tapi di Aden ada museumnya sampai sekarang. Susunya ada. Diabadikan ya susunya. Oke, sudah teman-teman. Yang pertama, susu yang dimana dulu orang-orang itu membutuhkan air susu. Ya, tentunya susu-susu itu apakah berasa manis? Susu murni apa susu kental manis? Atau susu apa yang diturunkan? Kalau menurut kalian air susu apa yang diturunkan? Tentunya susu yang nikmat itu pasti dikonsumsi ya. Kalau memang turun air susunya, bukan dimuseumkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Syarat di dalam beragama itu kita harus berakal. Akalnya sehat, bukan akal yang tidak sehat ya teman-teman. Kun fayakun. Fir'aun masuk surga, ya bisa. Kun fayakun, Abu Lahab, Abu Jahal masuk surga, bisa. Kehendak Allah. Artinya kita hidup cukup pakai kun, yang lain nggak usah ya. Ini kalau kita berbicara dengan orang yang akal sehatnya gak dipakai. Mereka hanya berdalil dengan kun fayakun. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, mereka berdalil dengan itu saja. Yang lain gak usah. Mau gak sholat kalian gak apa-apa. Kun masuk surga. Mau kalian bermaksiat, kalian ngapain saja di dunia. Kun masuk surga, masuk semua. Jadi gak perlu pakai dalil yang lain. Cukup pakai kun. Atau pakai dalil innallaha ala kulli syai'in qadir. Atau pakai itu saja. Bisa. Jadi ada dua dalil. Ya, kan kalau mereka berdialog dengan saya begitu. Kalau gak innallaha ala kulli syai'in qadir, kun fayakun. Itu yang mereka pakai. Jadi dalil-dalil yang lain tidak perlu kita pakai sudah. Membelah diri jadi dua. Yang satu tidak sholat, yang satu sholat. Dari zamannya Nabi Muhammad ketika diturunkan perintah sholat, tidak ada satupun baik dari Nabi Muhammad, Khulafar Rasyidin, para sahabat, tabi'ut tabi'in, sampai keempat imam mazhab meninggalkan sholat dengan menggunakan karomah. Kalau kalian punya redaksinya dari kitab sahih,
bagikan ke saya. Jangan dari kitab-kitab halu. Karena banyak orang yang berdusta, jangankan kepada orang-orang soleh. Kisahnya Nabi Muhammad saja ada yang memalsukan. Yang jelas-jelas sahih saja masih ada yang pertentangkan. Karena tidak sesuai dengan sifat Rasulullah dan tidak sesuai dengan Quran hadis. Jadi mari kita berpikir kembali mengenai fenomena-fenomena dongeng, khurafat, dan tahayul ini. Karena apa? Sesungguhnya cerita-cerita ini untuk membuat fitnah kepada Allah dan Rasulullah. Serta sangat berbahaya kepada akidah umat. Oke teman-teman. Ini adalah dongeng hari ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Dan ingat, tetap menggunakan akal yang sehat dan waras.